perkenalkan, nama aku Risa Nurmawati. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas perbandingan politik lingkungan antara Indonesia dengan Bangladesh. Nah, Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan India di bagian barat, utara, dan timur. Nah, di tenggara dia berbatasan dengan Myanmar, dan di selatan itu berbatasan langsung dengan Teluk Benggala. Nah, ternyata Indonesia dengan Bangladesh memiliki persamaan, yaitu Bangladesh sendiri beriklim sama seperti Indonesia, yaitu tropis. Selanjutnya, mayoritas agama di negara Bangladesh ternyata Muslim juga. Dan yang terakhir itu angka harapan hidup Bangladesh tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu 73 tahun. Nah, karena sama-sama beriklim tropis, ternyata Indonesia dengan Bangladesh ini memiliki permasalahan lingkungan yang sama, dan bencana alam yang sering terjadi di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, seperti banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, dan masih banyak lagi. Namun, sekarang yang akan difokuskan yaitu pencemaran air. Nah, tadi kan ibu kota Bangladesh adalah Dhaka. Nah, Dhaka adalah salah satu kota dengan tingkat kependudukan tertinggi di dunia, dengan penduduk yang mencapai 15 juta jiwa, dengan kepadatan yaitu 30.000 orang. Nah, jika dibandingkan dengan yang ada di negara kita, yaitu ibu kota Jakarta, dengan penduduk sekitar 11 juta jiwa dan kepadatan penduduk yaitu 9.000 orang. Nah, ternyata ibu kota Dhaka ini 5 kali lebih padat dari ibu kota kita, yaitu ibu kota Jakarta. Nah, Dhaka sendiri diperkirakan menjadi kota metropolitan terbesar di tahun 2030. Ditambah pertumbuhan pesat kota ini menjadi kota terpadat dan paling tidak layak huni, sehingga menimbulkan banyak sekali tantangan-tantangan untuk bisa tinggal di sini. Seperti contohnya itu tantangan air bersih. Nah, pencemaran yang terjadi di Bangladesh disebabkan oleh beberapa kategori limbah dan buruknya sumber pendapatan pemerintah kota, sehingga jaringan pembuangan limbah itu tidak ada di beberapa lokasi, dan menyebabkan saluran air limbah dihubungkan dengan saluran air hujan, dan itu penyebab kenapa sungai yang ada di kota Dhaka ini tercemar. Nah, kategori pencemaran itu ada 3, yaitu polutan industri, limbah rumah tangga, dan limbah klinis. Yang pertama itu ada polutan industri, nah di mana industri ringan maupun berat itu berkontribusi di pencemaran air sungai. Di antara lain ada tekstil, karet, sel kering juga, kosmetik, cat, sabun, plastik, dan bahan kimia lainnya. Nah, industri kulit dan tekstil ini menyalurkan air limbah beracun ke Sungai Buriganga dan Turak, yang dimana sekitar 15.800 meter kubik air limbah dibuang setiap harinya, dan yang paling besar itu di kawasan Hazaribagh. Nah, yang kedua itu ada polutan domestik, yang dimana limbah domestik ternyata juga ada kontribusinya di pencemaran air sungai Buriganga. Nah, limbah rumah tangga dan selokan juga mengalir di saluran drainase, dan terkontaminasi juga dan mengandung partikel-partikel polutan yang terlarut dan tersuspensi, yang menyebabkan beberapa sumber bakteri penyebab penyakit. Nah, salah satunya itu berbagai bahan kimia yang digunakan untuk menjaga kebersihan rumah tangga. Berkontribusi juga ternyata toilet yang tidak higienis, khususnya di daerah berpendapatan rendah dan lingkungan kumuh. Selanjutnya yaitu ada limbah klinis. Kecuali pusat penelitian penyakit diare internasional di Bangladesh, sudah lebih dari 500 rumah sakit atau klinik di seluruh Dhaka menghasilkan 20 ton limbah medis berbahaya dan beracun setiap harinya. Nah, seperempat dari limbah tersebut merupakan zat menular yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Nah, bahan-bahan medis yang tidak diolah dalam jumlah yang besar ini sebagian besar dibuang ke Sungai Buriganga, sehingga menimbulkan banyak masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius. Selain itu juga pembuangan dan pengelolaan limbah medis ini tidak tepat gitu, menyebabkan banyak dampak buruk yang menular dari polutan itu larut ke dalam air. Apalagi air tanah dan logam berat ini juga jika tercemar di bawah tanah juga menimbulkan beberapa penyakit yang serius. Nah, pencemaran air juga terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, seperti ada berita sungai Surabaya yang tercemar akibat limbah yang menyebabkan ribuan ikan mati. Kemudian ada berita juga yang dimana Kali Bekasi yang tercemar limbah pabrik, dan dimana pasokan air bersihnya terganggu. Kemudian ada respon kebijakan dari negara Bangladesh, yang dimana di Dhaka penegakan hukum seperti mengurangi limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah klinis juga diberlakukan gitu. Terus kemudian ada kebijakan mengenai relokasi industri serta kesadaran masyarakat juga untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke saluran pembuangan limbah. Nah, untuk menegakkan langkah-langkah hukum tersebut, untuk mengendalikan polusi di Sungai Buriganga, Delha di negara Bangladesh juga harus aktif memantau tingkat polusi dan mengambil tindakan jika diperlukan untuk menjaga kualitas air untuk konsumsi manusia dan ekosistem perairan. Nah, bahan kimia yang beracun dan zat organik juga harus dikendalikan melalui tindakan regulasi. Nah, di negara Bangladesh juga ada Undang-Undang Perlindungan Hukum di tahun 1995. Nah, sedangkan di Indonesia pencemaran air itu juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, seperti di kasus tadi di Indonesia itu Kali Bekasi, yang dimana 3 perusahaan yang melakukan pencemaran diancam pidana, dan perusahaan lain yang mencemari aliran kali tersebut juga dikenakan sanksi administratif.